Bab 071. Masuk ke dalam area bangunan utama villa, yang Zawa lakukan adalah langsung masuk ke dalam toilet lalu memuntahkan kembali isi perutnya yang sejak tadi ia tahan-tahan meski sama sekali tidak ada yang keluar. Melainkan air. Napas Zahwa terasa gemetar. Jika Giana masih mengabaikannya, Zahwa masih mampu untuk bangkit kembali. Jika Giana hanya bersikap dingin kepadanya, Zahwa akan mencoba untuk tidak ambil pusing. Tapi sekarang, tak perlu untuk melihat lebih jauh untuk bisa mengetahui kalau Giana sedang ingin memperkenalkan Wirya dengan wanita lain. Zahwa menekan perutnya yang terasa kram, tekanan yang sekarang dirinya terima terlalu kuat. Zahwa menjadi jauh lebih terpukul dan hancur hatinya karena untuk yang satu ini, ketakutan menjadi-jadi itu tidak lagi mampu untuk kendalikan. Bagaimana ini? Zahwa harus bagaimana? Ketukan cepat di luar membuat Zahwa yang sedang menunduk dengan tangan yang bertumpu di tembok langsung memasang telinga meski tidak bergerak sama sekali. Zahwa, kamu di luar. Kamu muntah-muntah lagi. Itu suara Kalia. Dengan cepat Zahwa menyapu mulutnya dengan air lalu menyeka keringat dingin di wajahnya. Dia perlahan membuka pintu dengan keletihan yang tidak lagi mampu dirinya tahan. Kalia langsung saja memapah Zahwa untuk duduk dengan raut wajah yang khawatir luar biasa. Dia meremas pundak Zahwa selagi menatapi perempuan itu yang kini tak lagi menutupi kesedihannya di hadapannya. Zahwa, aku tidak lagi bisa menahan untuk mempertanyakan ini. Resah tercetak jelas di wajah Kalia, remasan di pundak Jibhan makin terasa kuat. Zahwa, kamu hamil. Hening. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Zahwa. Dirinya hanya bisa terpaku pada Kalia di hadapannya. Yang masih menatapnya dengan penuh perhatian, yang masih menggenggam tangannya terlampau erat. Jangan bilang kamu menyembunyikan ini dari semua orang. Hanya dengan melihat Zahwa yang terdiam dengan mata yang mulai memerah, Kalia sudah tahu jawabannya. Dia memejamkan mata lalu menghela napas. Syok. Tentu saja, Kalia mencoba untuk tidak mempercayai asumsi yang muncul sejak kemarin itu namun melihat keadaan Zahwa sekarang dirinya tak mampu lagi menahan keinginan untuk bertanya. Gejala yang Zahwa alami, bentuk tubuhnya yang sedikit berisi dari yang terakhir kali Kalia ingat belum lagi auranya. Entahlah, mungkin saja karena dirinya seorang ibu, Kalia seakan mampu membaca itu. Kenapa tidak bilang, Zahwa? Bahkan Kak Wirya saja tidak kamu beritahu. Kalia mencoba untuk menahan diri agar tidak membuat Zahwa tertekan akan pertanyaan namun sungguh, untuk yang satu ini dirinya tidak bisa menahan diri untuk bertanya karena dirinya benar-benar merasa tidak habis pikir. Aku akan bilang dengan Budesek. Bah. Zahwa cepat-cepat menahan tangan Kalia, terlampau erat dengan tangannya yang sudah basah akan keringat dingin. Zahwa jarang bereaksi begitu dan jika tangannya sudah basah begitu maka kecemasan yang ia rasakan sekarang sudah di tahap melewati batas ambang normal. Dia menggeleng dengan panik juga wajah pucat pasi yang tidak tertutupi sempurna dengan make up tipis yang dirinya pakai. Please, jangan. Aku maksudnya, sekarang posisiku sedang tidak aman Mbak. Bagaimana kalau Tante hanya semakin tidak menyukaiku? Bagaimana? Bagaimana jika dia semakin tidak ingin merestui kami gara-gara hal ini? Zahwa menjelaskan dengan kacau, belum lagi matanya yang memerah dan bergetar itu langsung membuat Kalia terenyuh. Zahwa, setidaknya beritahu Kak Wirya. Dia berhak tahu, bayangkan betapa sedihnya dia kalau kamu menutupi ini terlalu lama. Bayangkan sekacau apa dia kalau tahu keadaan kacau yang kamu hadapi sekarang dengan kondisi yang seharusnya sama sekali tidak boleh membuat kamu untuk stres berlebih. Zahwa menggeleng. Bagaimana kalau dia malahan akan meninggalkan aku? Kalia terkesiap. Tidak mungkin, Zahwa, jawabnya cepat, terhenyak tidak percaya menatapi Zahwa yang berpikiran sesuatu yang tidak masuk akal begitu menurutnya. Aku yang orang luar saja bisa melihat sesayang apa dia dengan kamu. Kenapa kamu bisa berpikiran begitu?
Bagaimana aku tidak berpikiran begitu? Keluarganya saja tidak menyukaiku, sahut Zahwa yang kontan saja membuat Kalia terdiam, apalagi ketika melihat setetes air mata perempuan di hadapannya yang terjatuh. Aku sebenarnya terlalu takut dan tertekan untuk berusaha mendekati tante begini sejak kemarin, tapi aku menahan diri Mbak karena aku cuma enggak ingin membuat Mas Wirya kecewa. Aku berusaha keras untuk terlihat biasa saja Padahal ada rahasia sebesar ini yang aku tutupi. Air mata itu Zahwa seka dengan cepat, suara gelak tawa dan juga obrolan hangat yang samar-samar terdengar di luar sana berbanding terbalik dengan kekacauan hebat yang dirinya rasakan sekarang. Bagaimana aku tidak berpikiran buruk begitu, Mbak? Kalau saja bahkan tadi saja Tante mencoba memperkenalkan Mas Wirya dengan seorang wanita yang cantik sekali. Zahwa menjelaskan dengan berantakan juga tersendat akibat tangisnya, emosi yang begitu sekuat tenaga ia tahan sejak kemarin-kemarin akhirnya pecah juga karena entah bagaimana caranya, Kalia dengan begitu akurat bisa menebak apa yang ia sembunyikan. Zahwa. Kalia memanggil dengan lirih, kekacauan yang Zahwa rasakan terasa langsung menyerang sakit ulu hatinya. Sebagai seorang ibu, dia menjadi jauh lebih perasa dan bersimpati akan apa yang Zahwa alami dan rasakan belum lagi, kasus Zahwa ini juga sama dengan apa yang ia rasakan dulu. Kalia tahu sekali bagaimana rasa takutnya. Bedanya, Kalia yakin sekali kalau Wirya akan menjadi pria yang bertanggung jawab berbeda dengan dirinya yang dulu di mana suaminya terpaksa untuk menikahinya dan sekarang adalah puncak kekacauan rumah tangga mereka. Mereka akan bercerai sebentar lagi. Cek. Oke, Kalia tidak seharusnya malahan teringat dengan permasalahannya begini. Zahwa sekarang lebih utama. Tali sungguh, Kalia hanya merasa berkaca saja melihat keadaan Zahwa sekarang. Zahwa, sekarang kita kembali ke kamar saja yuk. Kamu bisa bercerita sepuasnya dengan aku. Setidaknya kamu bisa mengeluarkan semua yang kamu pendam. Jangan memendamnya sendirian, Zahwa. Serius, jangan pernah berpikiran untuk menampungnya sendirian. Aku tahu sekali seberapa menyiksanya itu, perlahan-lahan kamu akan benar-benar hancur jika melakukannya. Rasa sakit hati kayak bumerang Zahwa, kalau terus-terusan memendamnya, dia akan meledak terlalu besar dan itu akan menghancurkanmu. Ayo cerita, setidaknya dua kepala yang berpikir jauh lebih baik daripada sendirian. Ada banyak solusi yang bisa diskusikan. Zahwa tenang dulu ya. Ayo kita cari ruang berdua dulu kalau kamu memang masih belum berani memberitahu Kak Wirya. Zahwa hanya semakin menangis saja melihat kepedulian yang Kalia berikan kepadanya, hanya semakin meremas kuat hatinya saja. Mbak Kalia, aku takut. Akhirnya, kata itu bisa Zahwa katakan juga. Akhirnya, apa yang ia pendam sampai menutup luka ia beritahu juga. Aku sedang terlalu down sekarang, soalnya tadi tante-tante Giana tadi ingin memperkenalkan Mas Wirya dengan seorang wanita. Bibirnya yang agak bergetar, Zahwa coba gigit sejenak untuk menghentikan gerakan yang sama sekali tidak bisa ia koordinasikan itu. Aku wajarkan merasa semakin pesimis begini. Nanti aku bisa berusaha lagi kan? Aku perlu waktu sejenak untuk mengendalikan diri. Kayak kemarin, aku bisa langsung merasa baikan kok kalau diam sebentar untuk menetralkan hatiku. Aku perlu ruang untuk diriku sendiri dulu, biar pikiranku enggak kacau kayak begini. Mbak Kalia, aku bisakan untuk tetap berusaha lagi walaupun kayaknya makin susah begini. Aku masih bisa kan Mbak? Keadaan hati Kalia yang juga kacau belakangan ini membuatnya bisa dengan mudah untuk merasa emosional. Air matanya tanpa sadar terjatuh ketika melihat Zahwa dengan putus asa meminta untuk diyakinkan. Tapi sekarang, gak bisa. Aku mau berusaha lagi tapi aku takut. Mbak Kalia, aku bingung. Aku harus. Bagaimana? Derajat AE, iya, Om. Untuk proyek yang, Mas Wirya, sini dulu.
Kalimat yang ingin Wirya katakan terhenti ketika Giana tiba-tiba saja mendekat lalu berucap seperti itu. Kenapa, Ma? Tanyanya menatapi Giana agak bingung, mengangguk bermaksud berpamitan pada ayah dan juga para suami tantenya yang tadi menjadi temannya berdiskusi masalah pekerjaan. Wirya sekarang mengikuti langkah Giana yang kini mengapit tangannya. Tumben. Wirya menceletuk di dalam hati karena kemarin-kemarin saja ibunya ini masih begitu dingin. Bersikap kepadanya. Ini loh, ada teman-temannya Irna yang baru saja datang. Ekspresi Wirya yang tadinya netral langsung berubah mendatar ketika melihat para wanita di hadapannya yang sudah menatapnya dengan malu-malu. Sudah terlalu sering bagi Wirya menghadapi wanita-wanita yang selalu bersikap begini jika sudah dihadapkan dengannya, makanya dirinya sudah terlalu biasa namun dalam keadaan ini, dalam sekali berpikir saja Wirya sudah tahu apa maksud terselubung dari Giana yang sampai repot-repot memberitahunya kalau para wanita itu adalah teman-teman Irna yang baru saja datang. Apa urusannya? Memangnya perlu sekali untuk Wirya mengetahui hal tersebut. Rahang Wirya mengetat, dia menatapi Giana kali dengan emosi yang tak lagi dirinya tahan-tahan. Ini ada Naura loh, kalian kan pernah bertemu sewaktu Naura masih remaja. Dia, di mana Zahwa? Bak baru saja disiram air dingin, tubuh Wirya langsung membeku ketika tidak menemukan Zahwa dimanapun. Mas Wirya, apa-apaan sih? Ini mama lagi ngomong juga. Ini loh Naura pengen menyapa Kam. Ma, aku tanya di mana Zahwa. Kali ini suara Wirya berubah lebih rendah, tatapan nyalangnya pada Giana langsung membuat sang ibu terdiam. Apaan deh, Mas Wirya? Ngapain sih mencari dia? Ini temenku. I don't fucking care, gue tanya di mana Zahwa. Tentu saja, sikap malu-malu para teman-temannya Irna langsung berubah terkejut ketika mendengar Wirya mengumpat apalagi pria itu nampak begitu marah. Lo sudah bersikap berlebihan, Irna. Lo enggak ada hubungannya sama sekali dengan permasalahan gue. Jadi, berhenti ikut campur dan juga merendahkan Zahwa. Lo tidak berhak dan gue sama sekali tidak peduli kalaupun lo tidak menyetujui hubungan gue. Ketidaksukaan lo itu, bukan urusan gue sama sekali. Wirya berujar. Dingin, menatap sang sepupu dengan tatapan mengintimidasi juga penuh peringatan yang membuat Irna tak lagi mampu untuk bersuara. Dan Mama sudah keterlaluan sekarang. Mama pikir aku mau hancur sekali lagi dengan wanita yang Mama kenalkan denganku. Tidak aku tidak akan menjalankan hidup dengan penuh keterpaksaan begitu. Aku tidak akan lagi menjalankan hidup dengan pasrah dalam kendali Mama lagi. Apa perlu aku keluar dari keluarga ini untuk menunjukkan seberat seriusnya aku dengan keputusanku sekarang, Ma? Bola mata Giana melebar. Wirya menjauh, tak lagi mau mendengar apapun semua omongan ibunya yang hanya terasa bagaikan omong kosong baginya. Pikiran Wirya sekarang hanya tertuju kepada Zahwa. Hatinya yang penuh akan kekhawatirkan hanya berlandaskan nama perempuan itu di dalam kepalanya. Padahal dia sejak tadi ada di samping ibunya, kesan kemari mengikutinya semata-mata untuk menebus perasaan bersalahnya namun tiba-tiba saja tidak ada begini Wirya tahu sekali kalau Giana sengaja menunjukkan wanita yang akan dikenalkannya itu di hadapan Zahwa. Kurang ajar. Hati Wirya menyumpah marah. Karena tidak melihatnya di halaman, Wirya langsung menuju bangunan utama villa namun berdecak ketika menemukan hanya ada Kalia seorang di sana. Kamu melihat Zahwa? Sambil mendekat, Wirya bertanya pada Kalia yang nampak merenung itu. Kenapa? Kamu kok menangis begitu? Dan dirinya sejenak merasa gagal fokus ketika melihat pipi Kalia yang basah akan air mata. Cepat-cepat Kalia mengusap pipinya. Zahwa tadi keluar, dia bilang pengen waktu untuk sendirian jadi melarang aku untuk mengikutinya tapi perasaanku enggak enak, keadaannya sedang tidak fit dan bahkan tadi saja baru muntah-muntah. Mending kamu cari sekarang, Kak.
Zahwa kelihatan kacau. Wirya mengumpat pelan, dia langsung berbalik lalu berlari sambil mencoba untuk menghubungi perempuannya, namun sayangnya, nomor Zahwa sama sekali tidak aktif. Sial. Cot. Angin malam pantai tentu sajalah berkali-kali lipat lebih keras terasa. Zahwa yang sekarang duduk di pojokan beach club yang tadi dirinya masuki merasakan dengan jelas bagaimana rambutnya terasa bertebangan terpapar angin. Belum lagi, Zahwa hanya memakai dress tipis selutut, hembusan angin itu hanya terasa semakin membekukan tubuhnya saja, namun Zahwa sama sekali tidak peduli. Dia hanya perlu waktu sendirian sekarang. Tadi, selepas diam-diam pergi keluar dari area villa, Zahwa berjalan melewati jalan setapak dengan tujuan yang tidak jelas. Zahwa hanya ingin terus berjalan tanpa mau memikirkan apapun. Melihat gemerlapnya lampu dari kejauhan juga banyaknya pengunjung yang mendekat membuat Zahwa memilih ikut masuk bersama gerombolan turis di hadapannya yang rupa-rupanya menuju tempat beach club yang sekarang menjadi tempat yang populer untuk dikunjungi para wisatawan jika ke Bali. Zahwa memutuskan untuk ke tempat yang ramai saja sebab jika menyendiri, dia hanya akan terlalu terpuruk akan masalahnya dan merasa semakin sendirian saja. Jika di sekelilingnya ramai akan suara musik juga obrolan orang-orang, setidaknya Zahwa merasa dirinya tidak sendirian. Sebenarnya, Zahwa merasa agak menggigil sekarang. Tubuhnya yang sudah tidak fit pastilah hanya akan semakin bermasalah ketika terkena angin malam. Tapi, sungguh, Zahwa perlu waktu untuk menata hatinya. Dan agaknya kali ini membutuhkan jangka yang lebih lama. Bukan hanya karena Giana yang benar-benar terasa mendorong jatuh harapan Zahwa hingga ke ujung dasar jurang saja, namun juga karena Kalia yang mengetahui rahasia terbesarnya yang selama ini ia coba untuk tutup rapat-rapat bersamaan dengan kekalutan dan juga ketakutan luar biasa ketika menyadari kehadirannya adalah nyata adanya. Syok. Lebih dari itu. Jiwa Zahwa rasanya terguncang ketika tes pack yang bahkan ia bawa sampai sekarang hanya untuk sebagai pengingat dan juga kekuatannya, menunjukkan garis dua yang terpampang nyata. Serangan panik sampai Zahwa rasakan ketika dulu mengetahuinya untuk pertama kali. Bahkan setiap kali mengingatnya saja, tangan Zahwa selalu tremor saking tertekannya. Beban yang Zahwa rasakan menjadi jauh beribu-ribu kali lipat karena memutuskan untuk menyembunyikannya dari siapapun. Benar-benar tidak ada seorang pun yang tahu sebelum malam ini. Ketidakjelasan hubungannya dengan Wirya menjadi alasan terbesarnya untuk tidak membuka mulut. Bayangkan saja. Dengan keadaan begitu, Zahwa berusaha keras untuk bangkit, mencari kesibukan dengan mengurus bakery semata-mata agar dirinya tidak berubah gila jika hanya terpuruk akan kubangan ketakutannya sendiri. Dan ketika Kalia mengetahuinya, dinding pertahanan Zahwa langsung runtuh. Zahwa tahu tidak akan bisa selamanya dirinya menyembunyikan rahasia besar ini. Tapi bagaimana? Ketakutan Zahwa akan bagaimana reaksi Wirya terutama keluarganya masih terlalu besar. Masih bak menjadi mimpi buruk yang membuatnya sukses tak pernah bisa tidur dengan nyenyak sejak hari di mana dia mengetahui ada dua nyawa di dalam tubuhnya sekarang. Bagaimana ini? Dengan Giana yang nampaknya benar-benar merealisasikan keinginannya untuk tidak memberi restu seperti ucapannya kemarin, langkah apa yang harus Zahwa ambil? Haruskah dia mengambil keputusan menyerah yang pernah muncul ketika garis dua itu terlihat? Zahwa merasa otaknya buntu. Tahu sekali resiko begini akan datang tapi ketika nyata terjadi Zahwa merasa terguncang setengah mati. Apakah ini karma untuknya karena berbuat dosa yang begitu besar kemarin itu? Apa segala kesengsaraan ini adalah buah dari hal buruk yang dirinya dan Wirya lakukan? Tapi menyebut buah hatinya sendiri sebagai sebuah karma adalah sesuatu yang begitu jahat. Zahwa enggan berpikiran demikian, sungguh. Makanya dia tidak pernah protes bahkan di tengah keterpurukannya sesekali merasa bahagia ketika menyadari ada bentuk lain dari dirinya dan Wirya yang akan berhadir. Niatan untuk melakukan hal gila seperti menggugurkannya pun tak pernah.
Zahwa pasti akan mempertahankannya, tapi keadaan sekarang ini. Bagaimana? Zahwa menunduk, mencengkram pinggiran tempat duduk ketika merasakan perutnya yang agak mengejang. Ah, dokter yang pernah ia temui sudah bilang kepadanya untuk menjaga keadaan hati. Agaknya, Zahwa sudah terlalu berlebihan menggunakan emosinya sekarang. Zahwa memejamkan mata, mengatur napas berulang-ulang kali, hal yang begitu sering ia lakukan belakangan ini untuk menjaga kendali diri yang dengan mudah berantakan.